dimanapun Anda semua berada. Semuanya. Jadi sebelum kita ini belajar praktek tajalli ke maha ruang, kita itu perlu mengetahui tahapan-tahapannya. Kemudian perlu betul-betul mengenal apa kendaraan yang sampai ke sana. Jadi kendaraan-kendaraan yang sampai ke sana itu harus melalui daripada nurnya, yaitu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikiaskan dahulu itu sebagai buruk. Jadi untuk sampai kepada Allah atau ke maha ruang, ke nur zat itu prakteknya harus melalui daripada Nur Muhammad terlebih dahulu. Jadi perlu diketahui juga ini, ya, jangan pernah kita itu berkata nur itu adalah cahaya. Jangan. Karena nur itu sebenar-benarnya nur itu adalah nama daripada zat. Jadi sebenar-benarnya nur itu bukanlah bentuk, bukanlah rupa, bukanlah wujud yang kita kira-kira selama ini, bukan cahaya, bukan. Akan tetapi nur di sini betul-betul terbit daripada rahasia dari Tuhan. Kemudian bertajalli menjadi berbagai rupa. Tapi nur itu, nur zat itu bukan rupa, bukan bentuk. Lain. Jadi nur itu bukan Tuhan, namun tiada lain karena Tuhan punya tubuh, kiasan ya. Tubuh Tuhan itu adalah nur, rahasia dirinya. Pada nur inilah yang dinamakan Allah Ta'ala. Jadi diulangi, nur itu bukan cahaya, tapi nur itu adalah nama daripada zatnya Allah. Jangan sampai kita keliru di dalam memahami seperti ini, saudara-saudara. Maka oleh para alim ulama sufi, orang-orang arif, dikatakan nur itu sebagai nur ilahi, nur Allah, atau nur zat, nama lainnya ini, atau rahasia diri Tuhan, atau wujud idofi, atau zat maha suci. Jadi nur inilah yang bernama ilahi, yang bernama Allah. Nur ini, yang disebut nur ini, itu sebenarnya adalah rahasia diri Tuhan yang sebenarnya. Jadi ketika kita sudah paham, dipahamkan Allah di wilayah-wilayah ini, ketika kita menyebut Allah, itu langsung mengarah kepada tembus ke maha ruang, tembus kepada nur zatnya. Akan tetapi sebelumnya harus wajib melewati Nur Muhammad. Kalau tidak melewati Nur Muhammad, itu namanya nafsu. Karena kita itu untuk mengenali maha ruang atau nur zat itu hanya di akal, hanya sebatas ilmu saja, hanya di pikiran saja. Sementara untuk betul-betul sampai ke maha ruang itu hanya dengan nurnya sendiri, hanya dengan Nur Muhammad sendiri. Nur Muhammad di sini banyak nama, di antara keyakinan-keyakinan lain itu namanya beda-beda. Rohani itu yang disebut Nur Muhammad itu. Jadi pertama itu harus lebur kepada Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad itu melebur kepada Nur Ilahi. Nur Ilahi kemudian menyatakan dirinya kepada Nur Muhammad. Begitu. Perlu juga dipahami bahwa Nur Muhammad dengan Nur Ilahi itu tidak berbeda. Tunggal namun tidak bersatu. Tidak bersatu, tidak bercampur, tidak bersentuhan. Tunggal tapi tidak bercerai, tiada lain. Nur Muhammad dengan Nur Allah itu tunggal, tidak bisa kita ceraikan, tidak bisa kita pisahkan. Jadi kalau secara syariat umpamanya begini, pandangannya begini, Nur Allah dan Nur Muhammad itu jika diumpamakan bagaikan antara air laut dengan air tawar, air laut dengan air tawar, seperti yang ada di muara-muara sungai itu, bercampurnya atau pertemuannya antara air tawar dengan air laut itu satu tapi tidak bercampur, tidak ini ya, tidak bersatu tapi satu. Nah, bagaimana bahasanya itu dikiaskan lah. Nah, kemudian Allah itu mengatakan segala sesuatu itu kujadikan daripada nurku juga, yaitu Nur Muhammad. Nah, jadi kita sama-sama tahu ya, jasad ini, jasmani ini asal musalnya daripadanya, asal kejadiannya adalah Nur Muhammad. Begitupun seluruh alam, api, angin, air, tanah, daripada Nur Muhammad. Jadi setiap jasad, kemudian setiap segala sesuatu itu adalah ada pasti rohnya. Nah, roh ini daripada nur zat atau yang disebut nur ilahi. Asal mula kejadiannya, hembusannya nur ilahi. Jadi segala kejadian apa yang ada ini terbit daripada Nur Muhammad. Jasad ini terbit daripada Nur Muhammad. Kemudian ruh ini terbit langsung daripada Nur Allah atau nur zat atau nur ilahi. Itu asal mula kejadiannya langsung dia. Jadi kita ini
kata-kata kita ini akal ya. Zohir dan batin ini, batin itu adalah zat, zohir itu adalah sifat. Jadi zat dan sifat. Kemudian timbul pertanyaan, apa sih itu zat dan sifat? Nah, zat dan sifat itu adalah diri rahasia Allah, diri rahasia Tuhan. Nur ilahi kepada zat, nur Muhammad kepada sifat. Nah, jadi perhatikan, zat dan sifat itu tidak mempunyai warna-warni, tidak mempunyai warna ini dan itu, tidak punya bentuk ini dan itu, tidak punya bau ini dan itu. Itulah zat. Nah, maka zat ilahi ini, zat maha suci ini dikatakan juga al-muhit. Al-muhit itu yang maha meliputi segala sesuatu. Jadi segala alam semesta yang muhaddath itu diliputi oleh zat maha suci, zatnya Allah, zat ilahi. Sampai ke zarro-zarro sekalipun, sampai ke bakteri-bakteri, ke tempat apapun yang tersembunyi di alam semesta ini, itu diliputi oleh zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu diliputi oleh zat yang maha suci. Jadi kalau orang-orang kasyaf, orang-orang arif, orang-orang didudukkan di ma'rifat, itu mampu betul-betul melihat zat maha suci dengan penglihatannya Nur Muhammad tentunya. Jadi bahasa akal ini mengatakan kita yang melihat maha ruang, bahasa akal saja. Akan tetapi itu adalah Nur Muhammad sendiri yang melihat daripada maha ruang itu. Jadi dia juga yang melihat dirinya, dia menyaksikan dirinya sendiri. Nah, inilah tujuan penciptaan insan, melihat dirinya di luar dirinya. Maka zat Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Karena apa, saudara-saudara? Tubuh rahasia Allah Subhanahu wa taala, tubuh sirnya Tuhan itu, tubuhnya Tuhan itu maha meliputi segala sesuatu karena zat mutlak. Dinamakan juga tajallinya ini tubuh Ruh Kudus. Nah, maka tubuh Ruh Kudus inilah yang dikatakan rahasia diri Tuhan. Itulah zat yang maha suci. Nah, nama lainnya juga tajallinya adalah maha ruang. Nah, rahasia diri Tuhan ini, tubuhnya Tuhan maha ruang. Kemudian maha ruang ini ya bertajalli dan bertajalli lagi terus-terus meliputi alam semesta dan seluruhnya, dan berkuasa atas segala sesuatu itu. Maka kita itu wajib untuk mengenali rahasia diri Tuhan itu. Jadi untuk mengenali nur ilahi itu, kemudian dia bertajalli menjadi Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini sampai kepada ke ubun-ubun, terus sampai ke terus ke hati, sampai ke pusar. Nah, berkedudukan di situ ya, di pusar itu, itulah yang sebenarnya kedudukan zat ilahi. Kemudian di situ dikiaskan mempunyai mahkota. Nah, ya, kedudukannya di situ. Mahkotanya itu disebutkan namanya budduhun. Nah, jadi di sini perlu dipahami, bukan maha ruang itu yang bertajalli, tapi maha ruang itu yaitu bertajalli kepada Nur Muhammad ya. Kemudian Nur Muhammad bertajalli kepada roh, kemudian kepada insan. Terletaknya roh mutlak itu ada di tengah-tengah ulu hati. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dia meliputi jasad dan mesra di situ, jasad dan ruh ya. Itu tidak lagi bercerai. Mati sekalipun, kalau Roh Kudus itu keluar ataupun Nur Muhammad itu keluar atau Nur Ilahi itu keluar ya, tajallinya itu tidak mau terpisah dengan jasad. Kalau orang-orang yang betul-betul memesrakan sebelum masanya tiba, batas kontrakan itu, menyerahkan total betul-betul nurnya Allah, menyatakan, mengembalikan haknya. Nah, biasanya orang-orang seperti itu ketika dia sebelum dikubur atau setelah dikubur dia hilang jasadnya. Dia masih bersama jasadnya sampai alam semesta itu dihancurkan. Barulah ketika setelah dihancurkan itu alam semesta kembali lagi kepada 4 unsur. Tanah, air, angin, api. Api, angin, air, tanah. Kembali kepada melebur kepada Nur Muhammad, jasadnya. Tapi kalau rohaninya itu kembali kepada Nur Ilahi, kembali kepada Marwah. Jadi inilah orang-orang yang dikatakan membangun jasad dan rohaninya itu ya, betul-betul tidak memisahkan, tidak berceraikan itu jasad dan rohaninya. Karena apa? Dia itu sudah mesra, sudah memesrakan Nur Muhammad itu secara terus-menerus. Maka ketika dia meninggal tidak akan terpisah ya. Akan tetapi ketika orang-orang memisahkan jasad dengan rohani ya,
maka itu hanya disebut sebagai orang-orang rohani saja. Maksudnya dia meninggalkan jasadnya, kemudian jasadnya itu nanti akan hancur. Kalau orang-orang toriko paling tidak itu tidak hancur tapi kurus kering. Kalau orang hakikat tidak hancur tapi gemuk. Tapi kalau orang-orang duduknya di makrifat, itu betul-betul didudukkan oleh Allah di makrifat, itu lenyap di kubur. Atau sebelum dikubur itu lenyap, sudah lenyap. Kalau bahasa kami di Sulawesi itu namanya melayangi. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya itu moksa kayaknya, moksa ya. Kalau kami di sana melayangi. Nah, itu. Maka orang-orang yang memisahkan jasad dan rohaninya itu tidak sampai yaumul kiamah, tidak sampai yaumul kiamah alam semesta hancur, itu jasadnya sudah hancur. Beda dengan orang-orang yang memesrakan jasad dan rohaninya, menjadikan tubuhnya, rohaninya Nur Muhammad dengan Nur Ilahi itu. Tidak hancur. Zat dan sifat dia tidak pisahkan, sehingga tubuhnya itu akan tetap utuh, saudara-saudara, sampai yaumul kiamah. Maka dia akan ditempatkan di Jabal Qaf atau di satu tempat tertentu yang dihidupkan di sana secara terus-menerus melalui jasad dan rohani sampai hari kiamat. Maka orang-orang iman seperti itu, wali-wali Allah itu dikatakan tidak mati. Matinya di sini jasad dan rohaninya itu loh. Jasadnya itu kematiannya hanya sementara. Nanti sebelum dikubur atau setelah dikubur, itu nanti dikembalikan lagi, kemudian dihilangkan, dipindahkan ke tempat yang sangat terindah, yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Entah itu di Jabal Qaf atau di pegunungan apa, wallahu alam. Kemudian mereka-mereka ini mempunyai tugas sampai akhir zaman. Dan mereka diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Ta'ala, kesaktian-kesaktian, bahkan karomah-karomah. Bahkan jasad mereka itu kembali muda. Atau banyak cerita di antara leluhur kita, guru-guru kita, ya, orang-orang leluhur kita yang sudah meninggal itu, ya, sebelum dikubur sudah hilang, atau setelah dikubur setelah hilang, itu tiba-tiba beberapa hari datang secara nyata, bukan di mimpi, bukan melalui kasab khoyali, tidak, memang betul-betul datang, betul-betul ada tugasnya daripada Allah untuk membantu juga umat-umat akhir zaman sampai puncak-puncaknya itu. Jadi mereka-mereka ada tugas, yang sudah moksa, yang sudah melayangi itu ada tugasnya masing-masing. Jadi ada wali-wali Allah itu yang mampu merubah wajahnya ganti-ganti, ya, kadang menjadi anak muda, ya, kadang anak bayi, kadang anak kecil, kadang orang tua. Diutus mursyidnya langsung Nabi Khidir, diutus untuk apa? Ada juga yang disuruh buat pedang untuk akhir zaman, untuk tombak, untuk keris, badi, senjata-senjata tradisional dan sebagainya lah, untuk persiapan itu nanti kelak. Persiapan umat akhir zaman di dalam Dajjal itu. Persiapan. Ada juga orang-orang yang menguji para salik, para pejalan spiritual. Mereka berubah wajah, entah itu berubah apa, dapat tugas daripada Allah Ta'ala melalui tajallinya itu Nabi Khidir. Nah, itu kalau kita bicara syariat, ya, begitu. Maka itulah orang-orang yang tidak menceraikan jasad dan rohaninya. Dia akan tetap hidup di alam lain. Nah, jadi begitu. Sekalipun kita mati nanti, jangan pisahkan jasad dan rohani, mesrakan terus. Ini kan maunya kita, tapi kalau entah maunya Allah seperti apa, itu terserah Allah. Yang penting kita itu betul-betul berserah total. Jadi jangan pandang kita ini bertubuh lagi, jangan pandang kita punya jasad, jangan pandang kita punya mata, rambut, kulit, bulu, tulang. Itu akan hancur kita punya jasad. Tapi kalau seseorang yang bertubuhkan zahir batin itu Nur Muhammad dengan Nur Ilahi, maka itulah orang-orang yang tidak terpisah rohaninya dengan jasadnya. Tapi kalau kita masih memandang tubuh, yang berbentuk ini, kita memandang jasad, tangan, kaki dan sebagainya, yang berkulit, yang berdaging, yang berdarah, yang berurat, yang bertulang, yang berotak, yang bersumsum, yang berjantung, yang berlimpa dan sebagainya, yang berambut dan sebagainya, dia tidak melihat itu, tidak melihat. Dia juga tidak melihat ruh. Orang yang bertuhankan ruh juga salah, musyrik, kafir. Dia sudah menjadikan, dia betul-betul memahami bahwa zahir dan batinnya itu adalah nur Allah dengan Nur Muhammad, atau Nur Muhammad saja. Yang penting itu dia tuh paham bahwa Nur Muhammad itu tiada lain daripada Nur Allah, sifatnya zat. Nur Muhammad itu hakikatnya Allah Ta'ala. Yang penting itu dia paham, duduknya di Nur Muhammad, di makom kehambaan itu. Itulah orang-orang yang tidak akan bercerai jasadnya dengan rohaninya, nanti kelak akan dibawa sampai yaumul kiamah. Itulah orang-orang yang akan bertahan sampai yaumul kiamah. Jasadnya lo, ya, jasad dan rohani tidak hancur.
dia masih hidup di tempat lain. Nah, kemudian kita kembali lagi ya, di konten-konten kita sebelumnya ada percakapan anak lolo ya, anak bayi. Itu anak lolo, anak bayi ketika mau dikeluarkan oleh Allah, dia menolak. Mau dikasih rahasia ini dia menolak, mau dikasih cahaya dia menolak, mau dikasih zikir-zikir sakti dia menolak, dikasih syariat thariqah hakikat marifat dia menolak. Kapan anak bayi mau keluar? Kapan? Hah? Pas dia bersama dengan Allah, baru anak bayi, anak lolo itu baru mau keluar. Nah, kemudian kita ini sia-sia rasanya ya, kalau kita ini dilahirkan ke dunia berpisah dengan jasad ketika kita nanti ajal tiba, sia-sia rasanya perjanjian kita. Nah, jadi kalau orang-orang tua kita dulu, leluhur kita dulu bilangnya begitu di kampung itu. Jadi nak, sia-sia kita punya perjanjian ya, mau keluar. Kalau jasad dengan rohani kita ini terpisah, tidak hilang, dikubur itu sia-sia. Rasanya seolah-olah seperti itu. Jadi mendingan begitu, tidak lahir saya di dunia kalau seperti itu saja. Nah, itu seolah-olah perumpamaan begitu, untuk sebagai pelajaran buat kita anak cucunya. Jadi betul kata leluhur kita itu, luar biasa. Jadi kata orang tua kita ya, orang-orang melayang itu atau orang-orang moksa itu suatu saat melihat kejadian hari kiamat bahkan. Tapi ini rahasia. Dia melihat jin tersiksa, dia melihat manusia durhaka tersiksa, yang tertutup mata hatinya daripada mengembalikan hak Allah pada saat yaumul kiamat. Ada yang berpendapat seperti itu. Maka orang-orang yang seperti ini, ada orang tua kita itu nah, yang merahasiakan lagi di dalamnya ini ada. Bahkan mengatakan begini, orang-orang yang sudah bertubuh nur itu, jasad ruhani Nur Muhammad itu az-zahir Rabbi, itu seperti zahir Rabbi. Jadi itu sudah menjadi rahasia diri Tuhan. Dia tidak bertubuhkan jasad dan ruhani, tapi dia sudah bertubuh Tuhan. Bukan dia mengaku Tuhan, bukan. Tubuhnya itu kekal dunia dan akhirat. Ada yang berpendapat seperti itu. Makanya dari itu pahamilah betul-betul ya, kajian-kajian kita ini, kita juga sama-sama belajar, belum tentu juga sampai saya, tidak ada mengatakan begitu. Jadi kalau kita mengkaji Maharuang ini, pasti insya Allah kita selamat. Bukan kita yang memastikan, tapi ini ilmu hak. Allah Ta'ala sudah jamin. Tidak akan tergelincir ke jurang dan sebagainya orang yang mengkaji Maharuang itu. Tidak kemana-mana itu. Dan betul-betul menunjukkan jalannya, ini loh Maharuang. Kedudukannya di sini, titiknya di sini. Nah, jadi dari awal kita sebelum ke Maharuang itu bertubuhkan dulu Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini berada dalam Maharuang, yang seolah-olah sebuah kapal di tengah lautan yang terombang-ambing sendirian, atau ikan di dalam kolam, atau ikan di dalam akuarium, atau ikan di dalam lautan. Seperti itu. Diibaratkan seperti itu. Maka wujudnya daripada zatnya Allah Ta'ala itu, zat maha suci itu berdiri dengan sendirinya tanpa memerlukan tempat. Maha suci Allah dari segala tempat, karena dialah segala tempat. Alam semesta itu adalah bayangan daripada zat Allah. Zat Allah itu tidak berwarna, tidak berupa, tidak diserupakan apapun, dan lebih nyata daripada alam semesta dan seluruhnya. Lebih nyata zat Allah, itulah zat maha suci. Maka dinamakan laisa kamitslihi syai'. Nah, maka makna laisa kamitslihi syai' ini tidak banyak yang bisa membongkarnya. Tidak banyak orang-orang yang pintar, yang cendekiawan, dokter, ulama, bahkan alim sekalipun, kebanyakan banyak yang tidak tahu. Sampai pemahaman akal saja, Allah itu tidak serupa dengan sesuatu, tapi dia tidak tahu itu Allah itu yang mana, zat Allah itu yang mana, Allah itu yang mana sih, yang dikatakan Allah itu yang mana. Berhentinya Allah itu gaib, sudah selesai, sampai ajal, sampai mati gaib terus Allah itu. Jadi makanya orang-orang ma'rifat didudukan di ma'rifat betul-betul menyaksikan kesadaran Nur Muhammad melalui tajalli Nur Muhammad, menyaksikan Nur Allah itu, menyaksikan Nur Zat itu, Nur Ilahi itu dengan kesadaran Nur Muhammad itu sendiri yang menyaksikan Nur Ilahi itu. Nah, di sini masih ada dua kelihatannya, Nur Muhammad dengan Nur Ilahi. Jangan terkecoh, kelihatannya ada dua. Jadi Nur Muhammad ini adalah sifat. Sifat ini yang menyaksikan zat, yaitu Nur Ilahi. Nah, Nur Muhammad ini tiada lain daripada Nur Ilahi, karena tunggal dia. Karena Nur Muhammad ini adalah sifat daripada Nur Ilahi. Tidak bisa berdiri sifat tanpa zat, tidak mungkin, tidak bisa, tidak bisa. Jangan dipisah. Jadi Nur Muhammad sudah hidup di dalam tubuh Maharuang. Bukan Allah berada di dalam tubuhnya kita. Tubuhnya Nur Muhammad tidak. Jadi ini betul-betul
Maha Ruang ini, Nur Zat ini adalah tubuhnya Tuhan. Maha Ruang memang bukan Tuhan, tapi tiada lain. Maka Maha Ruang ini adalah tubuh atau rahasia diri Tuhan. Kita semua alam semesta dan seluruh isinya ada di dalam tubuhnya Tuhan, ada di dalam Maha Ruang. Maka inilah rahasia terbesar. Inilah kiblat pertama sebelum alam semesta. Sebelum Nur Muhammad, kiblat paling tertua, kiblat yang qadim. Inilah Maha Ruang, Zat Maha Suci. Inilah Nur Zat. Inilah yang dikatakan nurani yang bening, hati yang suci, hati yang bening. Pandang satu titik saja itu, titik bening itu satu saja kita pegang, satu koneksinya kita tersambung ke situ, maka semua kita dapat. Kita minum satu tetes anggur rohani itu kita mabuk sampai mabuk, enak, nikmat. Maka siapa yang memasarkan itu sampai dia mabuk, maka kelihatannya dulu mereka orang-orang bodoh, orang-orang tidak tahu apa-apa, ditajalikan sifat alimunnya Allah, sehingga tiba-tiba bisa apa-apa. Tiba-tiba tidak belajar, bisa mengetahui rahasia-rahasia yang tidak pernah dipelajari. Karena Allah Ta'ala sifatnya alimun itu sudah bertajalli kepada dia. Maka orang-orang yang berbanyakkan kholwat, banyak-banyak bertafakkur ya, mendiamkan pikirannya, meleburkan kesadarannya kepada Nur Muhammad, kepada Nur Ilahi, maka dia itu akan mendapatkan wangsit, ilham-ilham Rabbaniyah kepada dirinya. Tembus ke nuraninya, tembus ke sanubarinya. Bahkan ketika dia berbicara itu kelihatan nurnya. Diamnya juga menjadi asbab hidayah. Dia menjadi asbab hidayah. Dia juga membawa 124.000, nurnya 124.000 nabi dan rasul. Sehingga ketika dia memesrakan 24 jam secara terus-menerus, tidak pernah belajar ke sana kemari, tiba-tiba mengetahui. Tidak disangka-sangka orang itu kok dulunya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba langsung diberitahu. Maka ingatlah kitab anak lolo itu ya, di dalam kandungan. Ketika dihadapkan oleh Roh Kudus ya, tajallinya Allah Ta'ala. Ketika keluar ya, anak bayi itu melihat Maha Ruang, Nur Zat Ilahi yang sangat terang benderang, yang bening. Kemudian dia menangis di situ. Itu tanda anak bayi menangis ini ada banyak pendapat di kalangan para ulama-ulama tasawuf. Yang satu mengatakan dia diganggu setan, yang satu mengatakan dia itu lupa, yang satu mengatakan dia itu menangis karena melihat Maha Ruang. Karena melihat Maha Ruang, menangis sejadi-jadinya karena tangisan itu adalah pujiannya kepada Maha Ruang. Makanya tangisan bayi ini yang tidak bisa dikira-kira ya, yang sangat rahasia itu biasanya dipakai zikir rahasia oleh para wali. Zikir rahasia inilah yang dipakai para wali. Zikirnya anak bayi yang banyak orang tidak mengetahuinya, 1001 yang tidak dibunyikan sesuai dengan kehendak-kehendak kita. Nah, ini zikir bersuara tapi tidak berhuruf, ada suaranya. Inilah zikirnya anak bayi, zikir nuktah, zikirnya Nur Muhammad yang suci. Inilah yang disembunyikan oleh para wali Allah. Inilah yang dibisikkan baginda Nabi SAW di telinga kirinya Sayyidina Ali. Kemudian ini semua perlu wajib untuk praktek ya. Tidak hanya bicara-bicara saja ya. Karena ulama-ulama kita tasawuf bilang itu manusia itu mempunyai 3 tahapan pencucian. Takhalli, tahalli, tajalli. Jadi prakteknya itu bagaimana? Khalwatnya itu bagaimana? Jadi ketika kita hanya mengkaji ma'rifat, ilmu ma'rifat hanya di akal, mengkaji kitab sana sini, guru sana sini, tapi tidak praktek, tidak ada teori. Jadi takhalli, tahalli, tajalli. Pembersihan, pemurnian, pengosongan, kemudian pengisian, baru ke tajalli. Jadi ketika sudah tajalli, itu betul-betul nikmat. Sehingga orang-orang yang bertemu Tuhan itu liko kepada Tuhan itu, liko kepada Allah, nikmatnya tidak tarat. Nikmatnya itu tidak bisa dikata-kata. Tapi kalau keyakinan kita ini masih berubah-berubah, masih khawatir, masih takut, masih ragu-ragu kesana kemari, itu marifat kita masih di akal, pikiran, masih di dalam kepahaman, masih teori, praktek kita nol. Maka jangan lupa takhalli dulu, pembersihan terus, tahap pengkosongan terus, bertahap pelan-pelan, baru terus. Jangan bilang kenapa saya belum bisa 24 jam mas. Jangan, kita itu baru mulai proses pembersihan, pemurnian. Baru ketika setelah takhalli itu tahalli, pengisian sifat-sifat, sifat-sifat baik, kebaikan semua, sering-sering berkholwat ya. Ada dengan cara duduk ya, kemudian duduk tawaruk kiri ya. Tarekat masing-masing bagaimana lah,
Masing-masing semua jalannya bagus, dijalani dulu, prakteknya dimasyarakatkan dulu, sampai betul-betul bersih. Setelah pembersihan, baru pemurnian. Setelah pemurnian, baru kesadaran. Setelah kesadaran, baru nampak betul-betul tajalli. Baru ada pencerahan di situ. Jadi kita ini begini, jangan cepat-cepat bernafsu, ya. Jangan bernafsu. Jangan pakai nafsu. Leburkan nafsu itu, keakuan itu kepada keakuannya nur. Jadi minimal kita tahulah kuncinya, duduknya kita di nur. Jadi ketika kita berzikir, bersalawat, sholat dan sebagainya, kita tahu peleburannya ke situ. Kita tahu kuncinya ke Nur Muhammad. Mending daripada dahulu tidak tahu siapa yang disikirkan, tidak mengenal Allah. Minimal ma'rifatnya di awal dulu, tahu asal mula kejadian, pelan-pelan. Nah, jadi begitu. Ilmu itu tidak hanya di teori, saudara-saudara. Akal pikiran, ya. Suatu saat akan lupa. Memang sebelum masuk ke dunia tasawuf itu harus wajib logika ilmiah tuh. Saya mewajibkan itu kalau saya. Guru-guru kita begitu. Tapi ketika masuk wilayah tasawuf, masuk wilayah rasa, rasanya juga hilang, timbul kesadaran hilang sekalian. Jadi betul-betul, ya. Itu praktekkan itu sambil duduk, ya. Ada tata caranya jalan Nur Muhammad dahulu, ya. Baru setelah lebur kepada Nur Muhammad, baru ke Nur Ilahi. Setelah Nur Ilahi, tahu Nur Ilahi dari Tuhan, panak di situ di Maharuang, kembali lagi kepada makom hamba, makom Nur Muhammad. Tapi ingat, kita bukan hamba, kita bukan juga Tuhan, bukan kita mau mengaku, tapi dia juga. Mesrakan terus pelan-pelan. Jangan mengaku hamba, jangan mengaku Muhammad, jangan mengaku Allah, bukan. Dia juga itu. Melebur kesadaran kita itu diam, tidak ada pengakuan di situ, tidak ada rasa-rasa kita mengatakan kita hamba, tidak ada rasa-rasa. Hilang juga semua rasa-rasa itu. Rasa tidak merasa, hilang semua. Betul-betul diam dalam paham. Itu saja saudara-saudaraku, mudah-mudahan dipahamkan Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.